Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Minggu hari ini kita masih beribadah dalam keluarga kita masing-masing. Kita berharap virus corona segera dapat ditanggulangi, sehingga kita bisa beraktivitas dan beribadah seperti sedia kala. Marilah kita mempersiapkan hati untuk memasuki ibadah dengan menyanyikan Kidung Jemaat 10 bait pertama dan kedua, Pujilah Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkah, berilah musikmu berkah, angkatlah puji-pujian. Bait yang kedua, Pujilah Tuhan segala kuasa padanya. Sayang kasih-Nya yang aman mendukung anaknya. Tiada terberi yang kepadamu diberi. Tidakkah itu kau rasa? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah keprihatinan kita pada saat ini, kita akan bersama-sama memulai dan menguduskan ibadah Minggu Prapaskah yang kelima ini dengan pengakuan di dalam hati kita masing-masing yang demikian. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia memelihara ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta pemeliharaan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin, amin, amin. Jemaat yang terkasih, minggu hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah kelima dengan tema Percaya pada Allah Penyelamat. Melalui tema ini, kita diajak mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus Penyelamat kita. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 453 ayat 1 dan 2. Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, Dia
Setiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Dia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Jemaat yang terkasih, di dalam kehidupan kita, seringkali kita terbelenggu oleh kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan, sehingga kita merasa seakan-akan Tuhan tidak bersama kita. Oleh karena itu, marilah kita menyesali dosa-dosa kita dan hidup dalam anugerah Allah sebagaimana sabdanya dalam 1 Petrus 5 ayat 7 yang demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Marilah kita menyatakan kesanggupan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 417 ayat 1 dan 2. Serahkan pada Tuhan. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, kuatimu semua ditanggungnya penuh, sedangkan angin lalu dituntun tangannya, pun jalan di depanmu, Tuhan mengaturnya. Hendaklah kau percaya kepada Tuhanmu, niscaya kau bahagia, kerjamu pun teguh, usahamu sendiri takkan menolongmu. Tuhanmu mengingini doamu yang teguh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Dan marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus
di dalam doa epiklese. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur di hadapan-Mu. Jikalau pada saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan, kehidupan, kekuatan, dan pengharapan bagi kami semua. Di tengah-tengah keprihatinan kami ya Allah, karena merebaknya virus corona. Bahkan virus saat ini Tuhan sudah sangat cepat penyebarannya. Seringkali dalam hati kami ada ketakutan, kekhawatiran. Oleh karena itu Tuhan, minggu hari ini kami bersama-sama akan mendengarkan sabda Tuhan yang menguatkan kami, yang memberikan penghiburan bagi kami, yang menuntun kami, sehingga kami tidak dikalahkan oleh ketakutan, tetapi kami terus berjuang, berpengharapan, dan bersandar kepadamu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu membuka mata hati kami, sehingga kami dimampukan untuk dapat membaca dan mendengar sabda-Mu dengan sebaik-baiknya. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan pada minggu hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 40. Injil Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 40 yang demikian sabda Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengar sabda Tuhan, menaruh di dalam hati dan berjuang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom Bapak Ibu Saudara. Salam. Minggu hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kelima. Dan pada Minggu Prapaskah yang kelima ini, bersama-sama kita akan merayakan tema Percaya kepada Allah Penyelamat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ada sebuah cerita yang diceritakan oleh Romo Antoni de Melo. Ceritanya demikian. Pada suatu waktu, wabah sedang menuju ke kota Damaskus. Ia kemudian bertemu dengan seorang pengembara. Maka pengembara itu bertanya kepada wabah tersebut, "Wabah, kamu mau kemana?" Jawab pengembara itu, "Kami mau ke kota Damaskus untuk merenggut 1000 nyawa." Sekembalinya dari Damaskus, wabah bertemu kembali dengan pengembara tersebut, dan pengembara tersebut dengan muram protes kepada wabah. Katanya, "Wabah, katanya kamu hanya akan merenggut 1000 nyawa. Nyatanya kamu merenggut 50.000 nyawa." Wabah kemudian menjawab, "Oh tidak, kami hanya merenggut 1000 nyawa. Sisanya, selebihnya itu mati karena kepanikan, kecerobohan, dan kebebalan mereka." Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kisah yang diceritakan oleh Romo Antoni de Melo tadi melukiskan kehidupan kita akhir-akhir ini. Di tengah situasi dan kondisi keprihatinan kita,
karena merebaknya virus corona yang semakin cepat berkembang merebak di Indonesia ini. Ada sejumlah orang yang dengan ketakutan dan kepanikan sehingga dirinya merasa terancam dan begitu sangat panik dan takut. Memang harus diakui bahwa virus corona ini sangat berbahaya dan sangat cepat penularannya. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah kewaspadaan dan kehati-hatian yang ekstra dari kita semua. Namun demikian Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, di tengah merebaknya virus corona ini juga dibarengi dengan informasi di berbagai sosial media yang amat sangat membanjiri otak kita, telinga kita, mata kita, dan hidup kita. Sehingga membuat kita menjadi amat sangat takut, membuat kita menjadi gentar, membuat kita menjadi panik, membuat kita menjadi sangat khawatir. Sehingga yang ada di otak kita, di hati kita, di hidup kita hanyalah ketakutan, ketakutan, dan ketakutan. Sehingga seolah-olah kita dipenjara oleh ketakutan. Kita stres, kita penuh dengan tekanan, bahkan mungkin di antara kita mengalami psikomatis, sehingga pada akhirnya kita tidak melihat dan tidak merasakan penyertaan Tuhan. Di hati kita, di otak kita, di diri kita yang adanya ketakutan, sehingga penyertaan Tuhan, cinta kasih Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan mungkin saja tidak kita rasakan. Selain dari itu, sebagian dari kita juga sangat ceroboh dan bebal, seperti ilustrasi yang diungkapkan oleh Romo Antoni de Melo tadi. Menganggap remeh sehingga tidak mematuhi himbauan atau protokol dari pemerintah untuk menerapkan pola hidup sehat, social distancing, dan sekarang sudah disebut dengan physical distancing, yang kemudian membuat penyebaran virus corona ini semakin cepat menyebar. Ada orang-orang yang begitu meremehkan, menganggap enteng, dan kemudian tidak mau untuk mematuhi himbauan dari pemerintah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah keprihatinan kita pada saat ini, sungguh kita diingatkan oleh kesaksian sabda Tuhan yang sangat dalam, bahwa sejatinya di dalam kehidupan kita ada Allah yang senantiasa menyertai kita. Bacaan kita dari Injil Yohanes 11, kalau kita membaca dari ayat pertama sampai ayatnya yang ke-42, menceritakan bagaimana Lazarus pada waktu itu mati. Marta dan Maria merasakan kesedihan yang amat dalam, merasakan kekhawatiran, ketakutan, bahkan kemudian seolah-olah menyalahkan Tuhan. Dia mengatakan, Tuhan, sekiranya Engkau datang, saudaraku tidak meninggal. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Bahkan kemudian apa yang dikatakan Tuhan ditegaskan dalam ayatnya yang ke-40. Jika engkau percaya kepadaku, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, saat ini yang harus kita refleksikan dan harus kita kerjakan adalah, selain dari kita menjaga diri kita, selain dari diri kita melakukan apa yang dihimbaukan oleh pemerintah dengan perilaku sehat,
dengan makanan-makanan yang sehat, dengan social distancing. Kita juga harus menyandarkan seluruh kehidupan kita kepada Allah, sehingga di dalam diri kita tidak dipenuhi oleh ketakutan, tetapi diganti dengan pengharapan dan sukacita karena Allah bersama dengan kita. Yesus bersama dengan kita. Itulah yang harus senantiasa kita kobarkan dalam kehidupan kita. Sehingga bukan ketakutan, betul kita harus waspada, betul kita harus hati-hati, tetapi juga kita harus dipenuhi dengan rasa optimisme dan pengharapan kepada Tuhan. Percayalah kepadaku, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudara yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Perilaku hidup sehat kita, social distancing harus disertai dengan kebersandaran kita kepada Allah. Dan semakin kita berhikmat, memahami dan mengerti rencana baik Allah bagi kehidupan kita. Sehingga dalam kehidupan kita ada optimisme, ada pengharapan, ada sukacita untuk terus melangkah di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Beberapa waktu yang lalu, ngarso dalam Hamengkubuwono 10, dalam Sopo Aruh, memberi pesan kepada masyarakat di Yogyakarta, agar masyarakat di Yogyakarta senantiasa eling lan waspada. Eling berarti ingat. Ingat akan apa? Ingat akan kuasa, kemurahan, dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga tidak dipenuhi dengan ketakutan dan kecemasan yang amat dalam. Karena Tuhan bersama dengan kita semua. Waspada berarti hati-hati, bijaksana, tidak sembrono, tidak bebal, tidak meremehkan, dengan terus mengikuti apa yang menjadi protokol himbauan dari pemerintah. Kiranya di tengah-tengah situasi yang sulit ini, sungguh kita dimampukan untuk terus mempercayakan hidup kita kepada Allah. Kita dimampukan untuk terus melakukan apa yang dihimbaukan oleh pemerintah, dan kita terus berdoa, berharap agar wabah virus corona ini segera berlalu dari Yogyakarta, dari Indonesia, dan dari bumi ini. Tuhan memampukan kita. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening sejenak. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk taburan sabda-Mu yang mengingatkan kami semua agar hati hidup kami tidak dikuasai oleh ketakutan, meskipun memang kami menghadapi situasi yang sulit, sehingga kami tetap mempercayakan hidup kami kepadamu, maka kami akan melihat kemuliaan Allah yang nyata. Mampukanlah kami Tuhan untuk terus hidup bersandar. Mampukanlah kami Tuhan untuk terus melihat cinta kasih-Mu. Mampukanlah kami Tuhan untuk terus berharap kepadamu, sehingga di dalam diri kami segala kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan diganti dengan sukacita, optimisme, pengharapan, kegembiraan. Mampukanlah kami dan ajarlah kami. Juga kami berdoa Tuhan untuk situasi kondisi saat ini. Sungguh kami mengharap pertolongan dan kemurahan yang daripada-Mu, sehingga wabah virus corona ini cepat berlalu Tuhan, bisa ditanggulangi. Oleh karena itu berkatilah pemerintah, berkatilah para medis, berkatilah perserikatan bangsa-bangsa yang mengupayakan obat untuk menanggulangi virus corona ini. Juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sudah terpapar virus corona. Tuhan memberikan semangat, Tuhan memberikan sukacita, dan Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan di GKJ Demak Ijo, satu persatu. Tuhan memberkati, Tuhan menolong,
Tuhan menjauhkan dari malapetaka dan wabah virus corona ini. Dan kami tak bersuka cita hanya di dalam cinta kasih Tuhan saja. Kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya Tuhan, hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama dengan umat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, marilah kita mempersembahkan persembahan kita yang akan didasari dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Persembahan kita pada minggu hari ini akan kita kumpulkan dalam keluarga kita masing-masing, dan nanti pada ibadah minggu di gereja akan kita haturkan. Atau Bapak Ibu juga bisa menghaturkan persembahan dengan cara mentransfer ke nomor rekening GKJ Dema Ijo. Marilah Bapak Ibu persembahan ini kita kumpulkan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 393 ayat 1. Tuhan betapa banyaknya. Saudara, mari kita menyampaikan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk persembahan yang boleh terkumpul pada hari ini. Kiranya persembahan kami boleh Tuhan layakkan, boleh Tuhan sucikan, dan biarlah hati kami penuh ucapan syukur ketika kami mempersembahkan persembahan kami. Biarlah waktu-waktu yang sulit ini Tuhan terus bersama-sama dengan kami, dan biarlah penyertaan Tuhan nyata di dalam setiap kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 364, bait yang 1 dan 2, berserah kepada Yesus. Kasih
saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, tetap percaya kepadanya, bersandar akan cinta kasih-Nya, maka kita akan melewati segala hambatan, rintangan, dan pergumulan kita pada saat ini. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah yang penuh dengan kasih karunia, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, memampukan dan memberkati saudara untuk senantiasa bersandar, berharap, dan hidup di dalam cinta kasih-Nya, sehingga saudara dimampukan untuk melewati masa-masa sulit ini. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, di tengah keterbatasan kita, ibadah telah selesai. Kiranya iman kita terus bertumbuh karena kita berharap terus kepada Tuhan. Dan kita akan menutup ibadah kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 408, bait yang pertama, Di Jalanku Kudu Iring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku.